Halo, balik lagi dengan gue di Segar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film horor lagi. Film horor yang baru aja tayang ya di hari Kamis kemarin. Film horor yang diproduksi oleh rumah produksi kesayangan kita semua, Rapi Films, dan berkolaborasi dengan Magma Pictures. Combo yang gak pernah gagal nyiptain film bagus. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Corin 2. Oke, film Corin 2 ini adalah sequel ya dari lanjutan film pertamanya. Film pertama yang bisa gue bilang cukup oke. Dan juga film kedua ini masih mengangkat isu premis cerita mengenai literasi soal jin Corin. Dan udah pasti rasanya tuh mencekam banget ya, karena diangkat dari hal yang the real things gitu ya, bukan dari dongeng. Jadi ini emang berasa banget seremnya menurut gue. Dan apakah film Jin Corin 2 ini sebagus film pertamanya? Untuk itu langsung aja kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, film Corin 2 ini disutradarai oleh Ginanti Rona dan ditulis oleh Lele Laila. Dua nama yang memang udah cukup sering banget ya main bareng, bikin film bareng, dan juga diproduseri oleh Rapi Films dan juga Magma Pictures. Itu adalah combo yang bisa gue bilang buat gue penasaran ya, karena track record film-film yang dihasilkan dari nama-nama ini tuh bagus-bagus gitu, dan gue cukup penasaran gitu dengan film ini. Dan juga dibintangi oleh nama-nama yang gila keren juga gitu ya. Ada Fedi Nuril yang kemarin main di Pangku ya, sekarang main di sini, main horor lagi. Dan juga ada Ali Fikri dan ada Wafi Zihan yang memerankan Fitri di sini. Dan juga ada Epy Kusnandar, Bapak Epy Kusnandar almarhum yang kemarin dunia perfilman berduka atas kepergiannya. Ini berarti film terakhir beliau ya sebelum wafat kemarin. Jadi ia turut berduka cita tentunya sedalam-dalamnya untuk Bapak Epy Kusnandar. Dan juga ada Dimas Aditya. Lalu selanjutnya ada Muzaki Ramdan juga ada di sini, dan ada Indra Birowo. Jadi banyak banget nama-nama yang emang cukup terkenal ya main di film ini. Dan satu hal sebelum gue masuk ke sinopsis dari film ini, yaitu adalah ada Wafi Zihan yang memerankan Fitri yang stand out banget menurut gue dari segi actingnya. Gila, ini bener-bener gue kemarin terakhir nonton film Riba, yang dimana di situ gue sebut review gue adalah kekurangannya dari segi pendalaman karakter yang gue rasa masih kurang ya, untuk dari acting seremnya, acting takutnya. Terus tiba-tiba nongol film ini dengan Wafi Zihan yang begitu tingginya kualitas actingnya untuk memerankan emosi takut di situ, emosi sedih, emosi nangis. Itu gila, dapat banget penonton, sampai banget ke penonton, keren banget. Dan untuk sinopsis dari film ini menceritakan Fitri, yang dimana Fitri ini adalah wanita muda yang bekerja sebagai guru, berprofesi sebagai guru BK di sekolah SMA di sebuah desa. Yang dimana di sekolah tersebut terjadi perundungan ya terhadap Ali Fikri yang memerankan Jaya, dimana si Jaya ini dirundung abis gitu oleh anaknya Pak Kades yang sekolah di sekolah yang sama. Dia udah kelas 3 SMA, dan dimana anak Pak Kades ini bernama Dharma. Dimana Dharma ini memang salah satu murid yang punya power gitu ya, karena bapaknya Pak Kades, jadi gak ada yang berani gitu untuk negur dia. Dan termasuk salah satunya Pak Kepala Sekolah yang diperankan oleh almarhum Epy Kusnandar di sini juga tidak bisa gitu untuk diintervensi gitu untuk bisa menghukum si Dharma. Maka dari itu si Dharma makin menjadi-jadilah gitu di sekolah ini untuk bisa membuli si Jaya. Dan singkat cerita, bapaknya Jaya itu sakit hati lah, anaknya dibully setiap hari, dan melihat anaknya itu luka-luka gitu ya, badannya biru-biru abis dibully, dan dia udah ngelapor gitu ya ke sekolah, ke kepala sekolah, tapi masih dicuekin gitu, tidak dihiraukan, digubris begitu saja. Karena memang lawannya, yaitu yang mau dilaporkan, adalah anak Pak Kades yang salah satunya dimana di situ donatur terbesar lah di desa tersebut. Jadi nggak berani gitu untuk kepala sekolah untuk menegur si Dharma. Dan singkat cerita, ibu guru, Ibu Fitri di sini yang diperankan oleh si Wafi Zihan tidak tega gitu melihat si Jaya terus-terusan dibully gitu ya. Dan terlebih lagi bapaknya si Makmur yang diperankan oleh Fedi Nuril juga tidak punya strata sosial yang tinggi. Jadi memang orang-orang tuh melihat bener-bener gak bisa apa-apa gitu, karena satu sisi dia takut gitu kan dengan si anaknya Pak Kades. Kalau emang ternyata dia dilaporin, nanti Bapak Kadesnya marah ke dia gitu. Tapi terus di satu sisi juga lawannya adalah
Pak Makmur yang memang secara profesi adalah seorang tukang sampah yang dipandang rendah gitu oleh warga desa. Ini benar-benar gue cukup miris gitu ya, cukup kasihan gitu ya. Dan gue bisa bilang di film ini emosi dan kesedihan yang disampaikan oleh keluarga Makmur dan juga anaknya Jaya itu sampai banget gitu ke penonton. Dan kita tuh emang dibuat cukup marah gitu ya dengan perlakuan warga desa gitu terhadap apa yang terjadi dengan keluarganya Pak Makmur dan juga si Jaya. Terlebih lagi Jaya ini kehilangan seorang ibu yang dimana meninggal karena kecelakaan. Waktu itu dia kebakaran rumahnya. Jadi emang benar-benar hidupnya Jaya ini cukup tragis lah. Kita sedih banget lah melihat jalan hidupnya Jaya di film ini. Dan terlebih lagi Makmur, sang ayah yang bukan kepalang sedihnya gitu melihat anaknya di depan mata kepalanya sendiri dibully habis-habisan, itu marah banget pastinya. Dan terlebih lagi ada satu kalimat yang emang menempel banget gitu ya di otak gua, yaitu adalah ketika si Makmur bilang, anak saya memang dianggap sampah ya oleh orang lain, tapi dia adalah segalanya buat saya. Gila, itu sebuah sentence, sebuah kalimat yang emang pasti terpatri gitu dari kepala seorang ayah gitu, udah pasti gila banget. Dan dari kemarahan itulah film ini berangkat, dan Makmur yang dimana penuh dengan murka berencana untuk membalas dendam. Dan di satu sisi, di lain cerita, desa ini mengalami kejadian yang aneh, dimana banyak warga desa yang tiba-tiba berperilaku aneh gitu. Berperilaku aneh dalam hal sikap-sikap yang biasanya dia lakukan. Kayak contohnya si Pak Kepala Sekolah itu berperilaku aneh banget gitu, yang dimana diperlihatkan ketika si Fitri menemukan Pak Kepala Sekolah tuh sempat terkapar, tapi ketika dilihat lagi kok baik-baik aja besoknya, tapi berperilaku sangat aneh gitu. Dia ngelup aja gitu, tanda tangan terus setiap hari gitu, dan diajak ngobrol aneh gitu. Dan sedikit demi sedikit, satu persatu warga desa berubah seperti itu. Dan penyebabnya apa nggak ada yang tahu apa, dan orang juga jadi apatis aja karena ya orangnya masih ada gitu ya, katanya meninggal tuh masih ada. Karena Fitri sebelumnya melihat gitu bahwa beberapa warga desa ada yang dibunuh, tapi semua warga desa nggak ada yang percaya dengan Fitri karena besoknya korban yang dilaporkan dibunuh ternyata masih ada tuh, hidup-hidup aja, walaupun memang hidupnya agak aneh gitu ya, berperilaku sangat aneh. Dan dari cerita tersebut lah misteri muncul ya. Apa yang terjadi dengan desa tersebut, dan kira-kira apakah ada hubungannya dengan keluarga Bapak Makmur yang ingin membalas dendam? Bisa teman-teman langsung tonton aja, gue gak bisa spoiler karena itu inti dari cerita dan konflik dari film ini yang bisa gue bilang cukup seru banget, bisa diikuti. Dan untuk review singkat dari film ini, bisa gue bilang adalah film yang serem ya. Film yang gue bisa bilang cukup bisa membuat gue merinding, karena gue ngerasa sebenarnya gue udah cukup imun gitu ya dengan film-film horor Indonesia. Karena nggak tahu ya, gue semakin sering nonton film horor pastinya. Untuk teman-teman mungkin ada yang ngerasain ini, pasti standar untuk takut tuh jadi naik gitu. Jadi kita nggak mudah gitu takut gitu dengan film-film horor jadinya sekarang. Itu mungkin salah satu hal yang gue sesalkan ya. Gue nggak bisa mendapatkan lagi gitu momen dimana ketika gue masuk ke studio dan gue ketakutan setengah mati. Itu gue nggak dapet itu lagi gitu, karena udah banyak banget film horor yang gue tonton. Dan film ini berhasil membuat gue merinding di tengah film. Jadi ini salah satu film horor yang berhasil menurut gue ya untuk bisa buat gue takut. Dan ini tuh seremnya bisa gue bilang serem grounded ya, serem yang emang punya akar gitu di masyarakat, karena premisnya emang diangkat dari sesuatu yang kita anggap nyata dari literasi Islam. Untuk teman-teman yang beragama Islam pasti udah sering dengar ya untuk jin korin itu apa. Dan untuk yang belum ngerti bisa gue jelasin sedikit. Jin korin itu adalah jin yang memang ada gitu menyerupai tubuh kita, dan masing-masing dari kita punya jin korin satu. Dan itu disebutin juga ya di ayat Al-Quran yang disebutin juga ada di film ini. Jadi iya, secara literasi sebenarnya di film ini cukup oke gitu ya. Bahkan ada doanya juga nanti di ending film yang bisa jadi plot ending di situ untuk solusi dari masalah yang ada dari film ini. Jadi ini benar-benar ngerut banget gitu untuk nempel gitu di otak gua gitu ya untuk nonton ini. Jadi kayak itu mungkin yang bikin gua rada takut gitu ya, karena ini base-nya adalah sesuatu yang emang kita percayai gitu. Dan ditambah lagi acting dan karakter para cast dari film ini dieksekusi dengan baik banget. Gue suka banget gitu actingnya si Fitri ketika dia lagi ketakutan melihat bapak kepala sekolah yang terkapar gitu ya malam-malam. Itu benar-benar gila, gue juga kaget gitu dia bisa acting takut, serem, matanya sampai berair gitu tuh. Itu total banget menurut gue untuk acting takutnya itu. Jadi nyampe banget ke penonton pastinya. Jadi gue suka banget di situ, dan bisa gue kasih poin plus ya untuk si Wafi Zihan yang memerankan Fitri. Walaupun memang dari banyak kelebihan yang ada, gue masih bisa bilang ada beberapa kekurangan, dan minim sih sebenarnya, minor aja sebenarnya kekurangannya. Dimana kekurangannya adalah ada beberapa bagian cut di film ini yang masih
aneh menurut gua. Contohnya kayak cut-cut horor yang ada di film ini tuh kadang kayak nggak logis gitu ya. Contoh kayak ketika adegan Pak Hansip yang lewat, terus dia lewat lagi. Itu nengoknya itu kayak masa nggak kelihatan sih ada orang nih, kita baru lihat, habis itu pas nengok ada lagi, itu kayak nggak logis aja gitu. Cut-cutnya itu kayak masih aneh gitu ya gua nontonnya. Dan juga ada beberapa cut dialog ketika si Fitri lagi dialog sama nenek-nenek pemilik warung. Di situ nggak match tuh, kayak ketika cut 1 lagi ngobrol gitu ya, close up, terus di cut 2-nya kok dia lagi nggak nengok gitu. Jadi kayak iya itu mungkin kayak patah sedikit, yang beberapa kali bisa gue lihat cutnya masih kasar ya. Jadi itu mungkin minor sedikit banget, nggak terlalu mempengaruhi dari jalan cerita juga sebenarnya. Cuman itu emang yang gue rasain itu di film ini pas gue nonton, kayak kok cutnya kasar banget sih, masih kelihatan gitu. Jadi begitu lebih untuk plus minus dari film ini. Dan untuk gore-nya ini emang tipikal film gore kayak era 90-an ya. Jadi ya darah-darah muncrat itu emang era 90-an banget. Jadi emang untuk itu plus minus ya, ada yang suka ada yang enggak. Buat gue sih gue gak terlalu suka ya untuk film gore yang emang kayak tahun 90-an gitu. Kayak terlalu propsnya tuh kayak terlalu dibuat-buat banget, kelihatan banget gitu buatannya. Jadi ya gue gak terlalu happy lah untuk melihat gore kayak tahun 90-an gini. Tapi ada satu scene sebenarnya dari gore-nya itu yang berasa banget, yaitu ketika scene vigilante terakhir tuh, ketika sang ayah akhirnya bisa membabi buta gitu ke final boss. Dan final bossnya siapa gue gak bisa sebutin, nanti spoiler. Tapi intinya bisa teman-teman bayangin, ini final fight yang bisa gue bilang cukup brutal. Itu keren banget di situ. Itu benar-benar membabi butanya keren banget. Gue suka banget di situ. Jadi kayak ngerinya dapat banget. Bahkan gue bisa lihat beberapa penonton di sebelah gue tuh kayak sampai naikin kaki, nutupin mata gitu saking ngilunya nontonnya. Jadi gitu, di situ mungkin salah satu adegan yang gongnya di ending. Dan juga terlebih lagi untuk jump scare, ini salah satu film tanpa jump scare ya. Bisa gue bilang jump scare-nya kayaknya nggak ada deh. Karena benar-benar nggak ada yang ngagetin. Dan bahkan gue sempat kaget, lucunya bukan karena momen kaget, tapi ketika si Fitri lagi sholat, abis itu ketika dia assalamualaikum warahmatullah kanan kiri, tiba-tiba ada ibunya di belakang. Itu tuh gue kagetnya bukan kaget kayak karena emang ada jump scare, tapi emang ngagetin aja gitu muka si ibunya yang tiba-tiba senyum. Itu yang gue suka tuh, jump scare yang nggak gampang ketebak. Jadi emang orang tuh benar-benar kaget karena hal-hal yang natural aja gitu, nggak dibuat-buat. Dan berikut kurang lebih untuk plus minus dari film ini, dan kebanyakan plusnya yang bisa gue kasih ya. Jadi gue cukup suka film ini. Dan untuk penilaian dari gue untuk story gue suka sih namanya, jadi 3,5/5. Dan untuk actingnya 2,5/3, hampir sempurna karena gue suka banget actingnya si Fitri di sini. Dan juga selanjutnya untuk teknis dari film ini nggak ada masalah buat gue. Salah satu film yang memang dipegang oleh production house yang nggak pernah gagal gitu untuk memuaskan mata kita, yaitu adalah Rapi Films dan juga Magma Pictures, yaitu yang biasa memproduksi film-film cukup keren lah di beberapa tahun terakhir. Dan untuk teknis bisa gue kasih dengan 1,5/2, dan juga untuk final verdict bisa gue kasih dengan skor 7,5/10. Dan untuk pertanyaan apakah film ini cukup worth it untuk ditonton, udah pasti iya dong. Salah satu film horor yang menemani kita ya di akhir tahun ini ya, menjelang Natal, yang bisa jadi pilihan tontonan untuk teman-teman semua. Dan gimana untuk teman-teman semua yang udah nonton? Bisa feel free tulis di kolom komen di bawah apakah setuju dengan review gue atau enggak setuju dengan review gue. Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan berikut kurang lebih untuk review gue untuk film Korean 2 ini. Dan kayaknya itu aja untuk teman-teman semua. Please banget yang baru nonton, yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar review-review lainnya dari channel ini. Dan juga tentunya untuk membantu channel ini biar bisa terus berkembang ya. Dan kurang lebih udah berapa tahun kita mereview film, hampir 2 tahun. Jadi ya udah cukup lama perjalanan kita semua. Jadi langsung join the club, langsung subscribe di bawah. Dan kayaknya itu aja. Thank you buat yang nonton. As always,